Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini merupakan Injil yang sangat jelas untuk kita. Bagaimana kita harus menjadi murid Kristus. Syaratnya adalah pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikuti Yesus. 3 tahap itu sangat penting. Yaitu pertama harus menyangkal diri. Karena untuk mengikuti Yesus, kita harus meninggalkan pikiran-pikiran kita terutama. Dan juga keinginan-keinginan egoistik yang ada pada diri kita. Dan kemudian mengarahkan hati kepada Tuhan. Karena memikul salib itu berarti menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Tetapi juga menerima salib berarti menerima derita dengan ikhlas. Bukan dengan mengeluh, melainkan dengan ikhlas sebagai jalan positif yang membawa kita kepada keselamatan. Memikul salib adalah jalan untuk menjadi pengikut Kristus. Karena dengan menyangkal diri, memikul salib, kita kemudian bisa mengikuti Yesus. Maka yang paling utama adalah mengikuti bagaimana Yesus bersikap, bagaimana Yesus mengambil keputusan, bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itulah yang harus kita ikuti. Yesus mengunjungi mertua Simon yang sedang sakit. Yesus mengunjungi Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus. Yesus tergerak hatinya ketika janda di Nain kehilangan putra satu-satunya. Yesus juga tergerak oleh belas kasihan melihat orang kusta dan banyak hal yang lain. Ketika orang seperti tidak bergembala, Yesus juga mengajar mereka. Bahkan Yesus memberi mereka makan. Dan akhirnya Yesus memberikan dirinya sendiri untuk menjadi makanan. Dan itulah mengikuti Yesus.
mengikuti apa yang dilakukan Yesus, apa yang dipikirkan, apa yang diputuskan. Tetapi memang untuk semuanya itu, langkah pertamanya harus menyangkal diri. Kita tidak boleh pertama-tama mencari apa yang perlu untuk diri sendiri. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan berarti bahwa hidup kita tidak penting, pekerjaan kita tidak penting. Penting. Hanya masalah urutannya, prioritasnya. Jangan dibalik-balik. Menyangkal diri dulu, memikul salib dan mengikuti Yesus, mencari kerajaan Allah, Yesus juga mengerti. Dan semuanya akan ditambahkan untuk kita semua. Karena itu yang membuat kita kemudian tenang, membuat kita damai, membuat kita juga berbahagia. Karena ketika kita lemah lesu, Tuhan mengundang kita dan akan memberikan kelegaan. Ketika kita merasa kurang dicintai, Yesus menegaskan terus-menerus bahwa Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan itulah sebetulnya kebutuhan dasar kita. Dicintai, dihargai, diterima. Dan di dalam Yesus kita mendapatkan segala-galanya. Maka kita mesti belajar untuk menempatkan urutan itu secara benar. Kerajaan Allah terlebih dahulu, yang lain akan diberikan. Menyangkal diri, melatih bagaimana menyangkal diri, bermati raga, memikul salib sebagai sesuatu yang menyelamatkan, yang positif. Tidak mengeluh dan mengikuti Yesus. Apa yang dipikirkan, apa yang direnungkan, apa yang diputuskan, apa yang diambil sebagai tindakan, apa yang Dia lakukan. Itu yang harus kita ikuti. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Dan dengan demikian kita sungguh-sungguh diselamatkan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita mempunyai hati seperti hati Yesus sendiri. Kita siapkan hati kita tanggapi firman Tuhan dengan doa-doa kita.